Kami persilahkan. Baik, makasih banyak Pak Afgan selaku Coach PPSDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arhan Firdaus, SIP, selaku penguji yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah selaku mentor yang saya hormati, Ibu Asniwar dan Rostianti sebagai presenter yang sama kita banggakan. Pak Rahmadin yang saya hormati, mewakili BPSDM Kabupaten Donggala. Baik, kita masuk pada sesi kedua dari 9 yang terjadwal. Saya ingin ingatkan Pak Asniwar selaku penyaji pertama kita panel ini. Pak Ibu, waktu kita terbatas sekali, jadi makanya cukup perkenalan singkat. Nah, senggol isu gagasan masuk kegiatan. Ya, jelas ya. Perkenalan isu gagasan masuk pada tabel rancangan. Ya. Begitu siap, juga Pak. Dengan Ibu Rostianti ya. Iya, siap Pak. Sesi berikutnya nanti. Baik, untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu, selanjutnya saya serahkan lebih awal Ibu Asniwar. Silakan. Izin share screen, Pak. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus selaku penguji, yang saya hormati Bapak Dr. Randus Haji Bahrun MSI selaku coach yang sudah membimbing saya sehingga rancangan aktualisasi ini dapat diseminarkan. Yang saya hormati Ibu pimpinan saya, Ibu Siti Maria SPD SD selaku mentor, dan yang saya hormati Pak Rudiar Afgan SPSI MPSI selaku host, dan yang saya hormati Pak Rahmadin panitia dari Kabupaten Donggala yang sempat hadir di room ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Asniwar SPD, guru kelas di SDN 22 Banawa. Baiklah, seminar rancangan aktualisasi, judul yang saya angkat peningkatan hasil belajar siswa melalui penggunaan multimedia di kelas 2 SDN 22 Banawa. Identifikasi isu yang ada di SDN 22 Banawa ada 5. Yang pertama itu kurangnya tingkat kehadiran siswa di SDN 22 Banawa terkait dengan pelayanan publik, rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan SDN 22 Banawa terkait dengan pelayanan publik. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa di kelas 2 SDN 22 Banawa, pelayanan publik. Yang keempat, kurang disiplinnya siswa SDN 22 Banawa dalam mengikuti proses pembelajaran, manajemen SN. Yang kelima, kurangnya peran guru dalam mendorong orang tua mendampingi kegiatan belajar siswa di rumah, WOG. Dari identifikasi 5 isu yang ada, saya analisis menggunakan teknik ASTR, di mana ASTR itu aktual, spesifik, transformasi, dan relevan. Berdasarkan analisis isu di atas, perumusan isu yang terpilih isu C atau yang ketiga tentang rendahnya hasil belajar siswa di kelas 2 SDN 22 Banawa. Setelah ditemukan isu rendahnya hasil belajar siswa di kelas 2 SDN 20 Banawa, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis Fishbone, yang mana ada 4 penyebabnya. Yang pertama manusia, di mana siswa tidak semangat belajar, kemudian siswa lebih senang bermain hingga menghabiskan waktu di kebun membantu orang tua. Yang kedua itu alat, koleksi alat peraga di perpustakaan sekolah tidak memenuhi kebutuhan belajar siswa, terutama siswa kelas rendah. Yang ketiga itu lingkungan, kurangnya peran orang tua dalam mendampingi anak, dan sebagian orang tua siswa ada yang tidak mengenyam pendidikan atau buta huruf. Kemudian yang keempat itu media, masih kurangnya penggunaan media kreatif dalam pembelajaran. Setelah diidentifikasi penyebab isu utama, sekarang berdasarkan hasil analisis faktor penyebab isu
di atas dengan menggunakan alat analisis USG. Dapat disimpulkan bahwa penyebab utama pada core isu yang diangkat yaitu media, di mana masih kurangnya penggunaan media kreatif dalam pembelajaran dengan nilai skor tertinggi. Kegiatan Ibu, langsung masuk kegiatan. Rancangan aktualisasi. Di sini isu yang diangkat tentang hasil belajar siswa di kelas 2 SDN 22 Banawa, gagasan pemecahan isu penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Ada 5 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua persiapan pembuatan multimedia. Multimedia di sini media gambar, kartu huruf, dan kantung dan stick. Yang ketiga membuat RPP, yang keempat menerapkan multimedia dalam kegiatan pembelajaran, yang kelima melaksanakan evaluasi pembelajaran. Kegiatan pertama konsultasi dengan mentor, tahapannya yang pertama menyiapkan bahan konsultasi, outputnya tersedianya bahan untuk konsultasi, nilai-nilai dasar ASN yang melekat. Yang pertama akuntabilitas, indikator, transparan, kejelasan target, nasionalisme sila kedua, etika publik sopan, jujur, komitmen mutu inovatif, anti korupsi, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Tahapan kedua konsultasi dengan mentor tentang rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan multimedia. Outputnya dokumentasi dan lembar konsultasi mentor, nilai dasar ASN yang melekat, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target dan transparan, nasionalisme sila keempat, etika publik, jujur, sopan, bersikap hormat dan terbuka, komitmen mutu, efisien dan efektif. Tahapan ketiga melakukan konsultasi dengan rekan guru yang ada di sekolah. Outputnya dokumentasi dan lembar catatan saran dan masukan dari rekan guru. Nilai dasar ASN yang melekat, akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, kejelasan target, nasionalisme sila keempat, etika publik terbuka, sopan, bersikap hormat, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, kerja keras dan mandiri. Kemudian kegiatan yang kedua persiapan pembuatan multimedia, media gambar, kartu huruf dan kantong dan stick. Yang pertama mencari referensi bentuk-bentuk media pembelajaran di Google atau YouTube. Media pembelajaran yang akan dibuat, nilai dasar ASN yang melekat, akuntabilitas, kejelasan target, komitmen mutu efisien, anti korupsi, mandiri, kerja keras. Tahapan kedua menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan, adanya media dan bahan untuk pembuatan multimedia, nilai dasar yang melekat, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, etika publik terbuka tulus, anti korupsi, mandiri, kerja keras, komitmen mutu efisien dan orientasi mutu. Tahapan ketiga membuat multimedia pembelajaran, outputnya adanya multimedia pembelajaran, nilai dasar yang melekat, akuntabilitas, kepemimpinan, tanggung jawab dan kejelasan target, nasionalisme sila ke-1, komitmen mutu efisien inovatif, anti korupsi, mandiri dan kerja keras. Kegiatan ketiga membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapannya menyiapkan silabus KI dan KD, indikator, serta menentukan tujuan pembelajaran dalam merancang RPP. Outputnya adanya silabus KI, KD, dan indikator tujuan pembelajaran dalam merancang RPP. Nilai dasar yang melekat, akuntabilitas, transparan, kejelasan target, nasionalisme sila ke-1, komitmen mutu efisien dan inovatif, anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Tahapan yang kedua membuat metode pembelajaran. Outputnya metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Akuntabilitas, kejelasan target, komitmen mutu, inovatif, efektif, efisien, anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Tahapan yang ketiga membuat soal pretest dan post-test. Outputnya soal pretest dan post-test. Nilai dasar yang melekat, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme sila 1, etika publik terbuka dan transparan, komitmen mutu, orientasi mutu, anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Kemudian yang kegiatan keempat menerapkan multimedia dalam kegiatan pembelajaran. Tahapannya memberikan pretest di awal pembelajaran, outputnya hasil pretest, nilai dasar yang melekat, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme sila ke-1, etika publik tidak diskriminatif dan adil, komitmen mutu efisien. Tahapan kedua menjelaskan secara singkat proses pembelajaran menggunakan multimedia. Outputnya dokumentasi terlaksananya proses pembelajaran, nilai dasar, akuntabilitas, transparan, tanggung jawab, kepercayaan, nasionalisme sila keempat, etika publik sopan, komitmen mutu efektif. Tahapan yang ketiga, penerapan proses pembelajaran menggunakan multimedia. Outputnya dokumentasi terlaksananya penerapan pembelajaran menggunakan multimedia. Nilai dasar, akuntabilitas, kepemimpinan, tanggung jawab, nasionalisme sila 1 dan 3, etika publik sopan dan adil, komitmen mutu inovatif, dan berorientasi mutu. Tahapan yang terakhir yang kelima melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang pertama
memberikan post-test, tersedianya soal post-test, nilai dasarnya akuntabilitas, tanggung jawab, konsisten, nasionalisme sila ke-1, etika publik, transparan, jujur, kompeten mutu, efisien, orientasi mutu, anti korupsi, jujur, dan adil. Tahapan yang kedua memeriksa hasil post-test, nilai dasarnya akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme sila ke-5, etika publik, jujur, dan transparan, komitmen mutu efisien, anti korupsi, kerja keras. Yang ketiga memberikan penilaian, outputnya nilai hasil post-test, akuntabilitas, tanggung jawab konsisten, nasionalisme sila ke-1, etika publik, transparansi, jujur, komitmen mutu efisien, orientasi mutu, anti korupsi, jujur, dan adil. Dan tahapan yang terakhir memberikan reward, outputnya ucapan terima kasih, kata-kata motivasi, dan hadiah, akuntabilitas, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, etika publik tidak diskriminatif, komitmen mutu efektif. Keterkaitan. Waktunya habis waktunya. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 10 menit Ibu Seniwar. Untuk Ibu Rostianti ya, langsung masuk penyebab utama masalah. Ya di tabel terakhir itu ya penyebab utama, kemudian langsung gagasan masuk kegiatan. Nggak usah proses validasi tidak usah. Iya. Ya, silakan Ibu Rostianti. Langsung. Yang mana yang? Mulai dari sini ya Pak. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi isu yang selama saya di SDN Impres 22 Banawa terdapat beberapa isu yang saya dapati gitu. Ada 3 isu. Isu yang pertama kurangnya minat baca peserta didik di SDN 22 Banawa, kemudian yang kedua kurangnya motivasi dari orang tua dalam aktivitas peserta didik bersekolah di SDN 22 Banawa. Kemudian isu yang ketiga adalah rendahnya pemahaman dan partisipasi peserta didik tentang kebersihan lingkungan di SDN 22 Banawa. Nah, kemudian isu ini dianalisis menggunakan metode APKL untuk menentukan core isunya. Ditemukan core isu yaitu rendahnya partisipasi peserta didik tentang kebersihan lingkungan. Kemudian dari core isu ini dianalisis menggunakan metode. Ibu Ros, langsung saja yang terakhir tadi yang bukan. Lanjut. Gagasan ini dituangkan ke dalam rancangan langsung. Ya. Nah, jadi gagasan pemecahan isu yang saya angkat adalah gerakan GEHISA, yaitu Gembira Hilangkan Sampah. Adapun rencana kegiatan yang saya angkat ada 6 tahapan gitu. Yang pertama perencanaan konsep GEHISA, kemudian yang kedua penyusunan konsep GEHISA, penyusunan gerakan GEHISA, sosialisasi gerakan GEHISA, kemudian yang keempat pemilihan sampah organik dan anorganik, kemudian implementasi gerakan GEHISA, yang terakhir evaluasi. Nah, adapun kegiatan pertama yaitu perencanaan konsep GEHISA. Tahapan kegiatannya di sini ada 3. Yang pertama perencanaan konsep GEHISA, outputnya tersedianya konsep GEHISA. Nilai dasar profesi ASN yang terkandung ada akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, transparansi. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua yaitu melakukan konsultasi kepada mentor, yaitu kepala sekolah. Outputnya adalah memperoleh persetujuan dari kepala sekolah, kemudian dokumentasi pertemuan. Nilai dasar profesi ASN terkandung yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, sopan, dan bersikap hormat. Kemudian yang ketiga adalah meminta dukungan dari para guru. Kemudian outputnya itu memperoleh masukan dari guru. Nilai dasar profesi ASN yang terkandung dalamnya adalah etika publik, sopan santun, sopan, bersikap hormat, nasionalisme, ketuhanan, kemudian anti korupsi, berani.
Adapun kegiatan yang kedua menyusun gerakan GEHISA. Tahapan kegiatannya yang pertama adalah merencanakan game yang akan untuk gerakan GEHISA. Kemudian outputnya adalah tersedianya rancangan game gerakan GEHISA. Nilai dasar profesi ASN yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, transparansi. Kemudian tahapan kedua membuat game gerakan GEHISA. Outputnya adanya game yang disediakan. Nilai dasar profesi ASN yang terkandung di dalamnya yang pertama ada akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, kemudian etika publik, transparansi, komitmen mutu, inovatif. Tahapan yang ketiga yaitu uji coba game tersebut. Outputnya terujinya game gerakan GEHISA dan dokumentasi saat uji coba. Nilai dasar profesi ASN-nya adalah ada tanggung jawab, akuntabilitas, tanggung jawab, komitmen mutu, inovatif, anti korupsi, jujur, dan adil. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat, outputnya tahapan kegiatan yang keempat yaitu validasi game. Adanya game yang tervalidasi untuk gerakan GEHISA. Nilai dasar profesi ASN yang terkandung akuntabilitas, transparansi, etika publik, jujur, komitmen mutu, inovatif, anti korupsi, transparansi. Adapun tahapan yang ketiga yaitu sosialisasi gerakan GEHISA. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama menyiapkan alat penunjang sosialisasi. Outputnya tersedianya alat untuk sosialisasi. Nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, kerja keras, dan mandiri. Tahapan yang kedua yaitu menyampaikan materi sosialisasi gerakan GEHISA. Outputnya dokumentasi saat menyampaikan sosialisasi. Kemudian nilai dasar profesi ASN, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, kemudian komitmen mutu, inovatif. Kemudian yang tahapan yang ketiga memperlihatkan contoh sampah organik dan anorganik pada siswa. Outputnya dokumentasi contoh sampah organik dan anorganik. Nilai dasar profesi ASN yang terkandung akuntabilitas, kepemimpinan, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, terbuka, dan sopan. Kemudian kegiatan yang keempat memilah sampah organik dan anorganik. Tahapan yang ketiga, tahapan kegiatannya di sini ada 3. Yang pertama mengumpulkan sampah di lingkungan sekolah. Outputnya sampah terkumpul, kemudian dokumentasi peserta didik sedang mengumpulkan sampah. Outputnya akuntabilitas, nilai dasar profesi ASN-nya yaitu akuntabilitas, partisipatif, nasionalisme, keadilan sosial, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua memilah sampah berdasarkan jenisnya. Outputnya sampah telah terpisah berdasarkan jenisnya, dokumentasi peserta didik saat memisahkan sampah. Nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif, nasionalisme, keadilan sosial, etika publik, tulus. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga melakukan pembiasaan membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan sesuai dengan kategorinya. Jadi outputnya adalah lingkungan sekolah bersih, kemudian dokumentasi pemisahan sampah. Nilai dasar profesi ASN yang terkandung ada akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif, nasionalisme, keadilan sosial, kemudian etika publik, tulus. Adapun kegiatan yang kelima yaitu implementasi gerakan GEHISA. Tahapan kegiatannya adalah membagi tahapan yang pertama yaitu membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Outputnya terbentuk kelompok dan dokumentasi pembentukan kelompok. Nilai dasar profesi ASN yang terkandung yaitu akuntabilitas, kepemimpinan, nasionalisme, ketuhanan, dan gotong royong. Kemudian etika publik, sopan, anti korupsi, adil. Kemudian kedua, mendemonstrasikan gerakan GEHISA. Outputnya demonstrasi dokumentasi saat demonstrasi game. Kemudian nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, integritas, etika publik, sopan, bersikap hormat, anti korupsi, jujur, dan adil. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu memberi game kepada peserta didik. Outputnya peserta didik bermain game bersama kelompok dan dokumentasi kegiatan. Nilai dasar profesi ASN yang terkandung yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, sopan, bersikap hormat, komitmen mutu, efektif,
efisien, orientasi mutu. Kemudian tahapan yang keempat, melakukan penilaian terhadap game. Outputnya adanya penilaian terhadap peserta didik. Nilai dasar profesi ASN-nya akuntabilitas, transparansi, partisipatif, nasionalisme, keadilan sosial, etika publik, tulus. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu evaluasi. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, membuat lembar evaluasi. Outputnya tersedianya lembar evaluasi. Nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, sopan dan bersikap hormat, komitmen mutu, efektif. Kemudian tahapan kedua yaitu menganalisis atau melakukan penilaian. Outputnya adanya hasil penilaian. Nilai dasar profesi ASN-nya yaitu nasionalisme, ketuhanan, etika publik, sopan, komitmen mutu, efektif dan inovatif. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu memberi reward. Outputnya peserta didik semakin semangat dalam hal menjaga kebersihan. Kemudian dokumentasi sekolah yang bersih. Nilai dasar profesi ASN-nya yaitu anti korupsi, adil, etika publik, sopan, tulus dan bersikap hormat. Komitmen mutu, efektif, efisien dan orientasi mutu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ibu Rostianti, 7 menit. Ibu Siti Marlia, SPD, SD, selaku Kepala Sekolah, hadir pada hari ini dalam kapasitas sebagai mentor yang saya hormati. Sudah kita ikuti kita sudah simak bersama paparan secara panel. Untuk itu kami sangat mengharapkan kepada Ibu Kepala Sekolah selaku pemilik kewenangan yang lebih luas untuk memberikan penguatan secara berurutan. Pertama atas rancangannya Ibu Asniwar, kemudian dilanjutkan dengan rancangan yang telah disusun oleh Ibu Rostianti. Untuk itu kepada Ibu Mentor dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak tim penguji yaitu Pak Arham Firdaus SIP selaku penguji. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Andus Haji Bahrun MSI selaku pembimbing atau coach, dan yang saya hormati yang mewakili BKPSDM Kabupaten Donggala. Baiklah, saya akan roomnya. Ya Pak, sepertinya ada kendala dengan Pak. Tadi saya sudah kematian. Pak, saya akan ulang. saya lanjutkan. Untuk guru kami yaitu saudari Asniwar SPD yang memberikan rancangan aktualisasi yaitu peningkatan hasil belajar siswa melalui penggunaan multimedia di kelas 2 SDN 22 Banawa. Saya sangat mendukung karena kita ketahui bahwa untuk kelas-kelas dasar yaitu kelas 1, 2, 3 itu memang harus banyak menggunakan multimedia atau benda-benda konkret. Ya. Jadi kami sangat mendukung apa sesuai rancangan yang diberikan atau yang disusun oleh Ibu Asniwar. Ya. Dan dengan rancangannya dapat memotivasi siswa untuk belajar untuk dapat lebih meningkatkan peningkatan dalam hal membaca, karena kita ketahui bahwa di sekolah kami itu ya memang agak sedikit siswanya itu nanti harus
diberikan perhatian yang lebih, karena memang agak beda sedikit dengan siswa yang berada di sekitar di sekitar perkotaan atau di sekitar desa, karena sekolah kami itu agak masuk ke dalam. Jadi memang harus butuh perhatian yang khusus. Jadi kami sangat mendukung sekali apa yang dirancang oleh guru kami, yaitu Ibu Asniwar. Kemudian untuk yang kedua yaitu Ibu Rostianti SPD, dengan rancangan aktualisasi yaitu peningkatan partisipasi peserta didik menjaga kebersihan lingkungan melalui gerakan GHISA, Gembira Hilangkan Sampah di SDN 22 Banawa. Jadi dengan rancangan dari Saudari Rostianti SPD, kami sangat mendukung karena memang siswa kami masih banyak yang belum menyadari tentang kebersihan lingkungan maupun kebersihan kelas. Jadi dengan perlahan-lahan dengan adanya rancangan aktualisasi ini, saya harapkan agar siswa di sekolah kami bisa menyadari tentang kebersihan, baik kebersihan diri, kebersihan di lingkungan rumah maupun kebersihan di lingkungan sekolah. Kami sangat mendukung apa yang dirancang oleh Saudari Ibu Rostianti SPD. Jadi karena itu yang dasar dari kebersihan ini dimulai dari usia dini, yaitu siswa kelas 1 di SDN 22 Banawa. Sehingga ke depannya mereka sudah tanpa diperintah, mereka sudah menyadari bahwa kebersihan itu adalah hal yang penting. Karena dengan adanya juga sekarang ini COVID-19, sehingga peserta didik itu belum terlalu aktif masuk sekolah. Jadi ya kami juga memakluminya. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak Ibu Kepala Sekolah atas penguatan yang ada. Karena memang itu sangat dibutuhkan Ibu. Karena Ibu Asniwar ini dengan Ibu Rostianti ini status hari ini CPNS. Nyaris tidak ada kewenangannya untuk mengutak-atik apa yang ada di sekolah. Tapi kalau sudah pemilik kewenangan yang dukung, insya Allah semua pasti lancar. Iya, amin, amin. Makasih banyak Ibu. Selanjutnya untuk merasionalkan sekaligus mendalami rancangan yang ada kepada Bapak Peguji dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Pak Bahrun selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan kesempatan waktu dari Ibu mentor Ibu Siti Marlia sudah memberikan gambaran singkat tadi terkait dengan kondisi yang ada di SDN 22 Banawa, kemudian sudah memberikan persetujuan dan dukungan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rostianti dan Ibu Asniwar. Untuk itu saya minta bantuan dari Ibu mentor selaku pimpinan yang ada di SDN 22 Banawa untuk pada saat Ibu Asniwar dan Ibu Rostianti melaksanakan konsultasi, mohon untuk bimbingannya, memberikan saran masukan, kemudian dukungan, serta persetujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga akan memudahkan kedua peserta kami ini melaksanakan kegiatan-kegiatannya, tentunya atas persetujuan dan dukungan dari Ibu mentor, akan mudah nantinya pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Ibu Asniwar dan Ibu Rostianti. Terima kasih banyak atas kehadiran Ibu. Karena tanpa kehadiran Ibu, ujian seminar rancangan aktualisasi ini tidak akan terselenggara dengan baik. Karena kehadiran mentor sangat diperlukan dan menjadi syarat mutlak untuk dilakukannya ujian seminar ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu mentor. Terima kasih. Untuk yang pertama dulu Ibu Asniwar ya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung berikan saran masukan terkait dengan
kesempurnaan dari laporan rancangan aktualisasi ini. Yang pertama terkait dengan cover, tolong didesain sebagus mungkin, ya, semenarik mungkin, sehingga ini nanti akan menggambarkan ciri khas dari angkatan 78. Nanti tolong dibicarakan dengan teman seangkatannya, ya. Kemudian dibuat sebagus mungkin sehingga inilah cover atau laporan dari angkatan 78. Ya, bukan cuma di kelompok ini saja. Ini berlaku untuk semuanya. Ya, nanti disampaikan dengan teman angkatannya. Kemudian yang kedua, Ibu Asniwar, terkait dengan kata pengantar. Tolong masukkan tanggal di dalam kata pengantar itu. Jangan hanya titik-titik. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Kemudian yang kedua adalah di bab 2. Ini juga perlan lama. Ini mungkin karena efek copy paste sehingga tidak memperhatikan peraturan yang ada di dalam bab 2. Ya, hampir tadi juga ada beberapa. Ya, saya periksa juga ada beberapa peserta di sini juga masih sama semuanya. Nanti tolong diperhatikan untuk bab 2-nya. Kita sudah menggunakan Perda tahun 2021. Kemudian di kegiatan, ya, di kegiatan khususnya untuk tahapan kegiatan evaluasinya, ya, itu masukkan satu tahapan, ya. Di sini hanya memberikan post-test, memeriksa hasil post-test, memberikan penilaian, kemudian memberikan reward. Tanpa ada satu tahapan proses pembandingan antara pretest dan post-test. Buatkan satu tahapan di mana ada perbandingan antara pretest dan post-testnya setelah diperiksa. Sehingga ada after before-nya. Ya, ada sebelum dan sesudahnya. Apakah dia menurun, apakah dia meningkat, atau gimana. Ini juga sangat krusial anak-anak didik yang di SD, khususnya di tahun pandemi sekarang ini. Malah ada yang sampai dengan kelas berapa itu belum tahu membaca. Iya, ya. Pak. Karena di kelas 1, ya sudahlah, nanti naik kelas 2 saja. Begitu naik kelas 2, nanti saja gurunya yang di kelas 2 yang mengarahkan. Sudah, pandemik, sehingga baku harap, anak-anak sampai di kelas 3 masih belum tahu membaca. Malah ada di beberapa sekolah, bahkan di sekolah-sekolah yang sedikit terpencil, ya, itu sampai SMP belum tahu membaca. Ini yang sangat krusial sekali. Karena yang seperti yang saya ketahui, membaca itu penting. Membaca itu adalah ilmu dari segala ilmu. Ketika kita tidak tahu membaca, kita tidak akan tahu ilmu yang lain. Ya kan? Jadi ilmu yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah membaca. Ini yang sangat penting. Jadi ini tumpuan yang sangat berat bagi guru-guru untuk betul-betul mengajarkan murid-muridnya supaya bisa membaca. Mudah-mudahan dari kegiatan-kegiatan ini salah satunya nanti akan memicu anak-anak ini bisa tahu membaca. Kemudian saran masukan saya yang berikutnya adalah terkait dengan matriks penggunaan nilai dasar profesi SN, agenda 2, agenda 3, kemudian visi misi dan nilai organisasi. Nanti kalau bingung terkait dengan pembuatan matriksnya bisa japri saya atau masukkan saya di kelompok WA-nya. Nanti saya akan share terkait dengan matriksnya, bagaimana pembuatan matriksnya itu, seperti apa. Iya, Pak. Kemudian yang berikutnya terkait dengan daftar pustaka. Masukkan daftar pustaka di dalam laporan ini. Sebagai rujukan, kita mengambil bahan-bahan pembuatan laporan ini atau kutipan-kutipan. Kemudian rencana aksi bela negara yang sudah teman-teman buat ini di agenda 1, tolong masukkan dalam laporan rancangan aktualisasi ini, karena ini akan dilaksanakan sejalannya dengan kegiatan aktualisasinya. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya Ibu Rostianti, ya, cover tadi sama seperti yang saya sarankan. Kemudian agenda 2 khususnya, sebentar saya buka. Di bab 2, ya, di bab 2. Di bab 2 ini masih ada penyebutan nilai dasar ASN yang sering disebut aneka. Ya, ini yang perlu saya luruskan dengan peserta. Ini berulang kali saya selalu luruskan dengan peserta. Nilai-nilai aneka ini saya tidak pernah mendapatkan baik di aturan, ya, Perlan 1 tahun 2021, surat keputusan LAN tahun nomor 93 PDP tahun 2020,
kemudian baik di Perlan yang lama 2012, tahun 2018, saya tidak pernah menemukan kata nilai-nilai aneka. Yang saya temukan hanya nilai-nilai dasar profesi SN yang tertuang dalam setiap mata pelatihan. Ya, ada akuntabilitas, komitmen mutu, dan lain-lain. Ada 5, agenda 2. Ya, yang disingkat dengan kata aneka. Bisa saja saya balik, akena, sama saja, ya kan? Hanya karena bahasa kerennya saja disebutkan aneka, maka disingkatnya aneka. Tapi bisa saja saya balik, akena, sama saja, ya kan? Makanya saya paling ini sama peserta ketika menuliskan nilai-nilai aneka, ya. Padahal tidak ada nilai-nilai aneka. Yang ada nilai-nilai dasar profesi SN. Kemudian yang berikutnya adalah ada satu yang dikurangi lagi, ya, terkait dengan kontribusi visi misi di tabel rancangan. Ini tolong jangan dihilangkan. Ketika kita menghilangkan, ini akan menghilangkan sistematis dari tabel tersebut, ya. Tambahkan tabel itu. Kemudian kegiatan 3 yang berkaitan dengan sosialisasi. Ini sosialisasi gerakan GESA. Yang saya ingin perjelas sama Ibu Rostianti, ini sosialisasinya kepada siapa? Peserta, anak-anak didik. Ya. Ketika kita mengumpulkan anak-anak didik, apakah kita tidak memerlukan pemberitahuan, yaitu berupa undangan? Ya, Pak. Undangan pemberitahuan terkait dengan sosialisasi, karena ini perlu. Masukkan di satu tahapan itu terkait dengan pembuatan undangan sosialisasi. Ya. Karena itu rawan ketika kita mengumpulkan mana? Apa dasar kita mengumpulkan? Tapi ketika kita ada undangan, itu diketahui oleh orang tua murid, ya, bahkan komite ataupun pihak sekolah. Baik, Pak. Kemudian yang berikutnya, ya, terkait dengan matriks, ini sama dengan Ibu Asniwar tadi, matriks penggunaan nilai-nilai, kemudian daftar pustaka, ya, dan yang terakhir rencana aksi bela negara. Di rencana aksi bela negara ini, ya, untuk keduanya, jangan hanya menjadi sebuah tulisan atau pelengkap di dalam sebuah laporan. Tapi betul-betul diterapkan, dilaksanakan, dihabituasikan, dibiasakan, ya, terutama nilai-nilai dasar profesi SN ini. Karena tahapan-tahapan kegiatan ini hanya pemicu saja untuk menerapkan nilai-nilai dasar profesi SN. Ya, selain menyelesaikan atau mendukung gagasan pemecahan isunya, ini hanya sebagai alat untuk kita membiasakan atau menerapkan nilai-nilai dasar profesi SN ini. Dan betul-betul teman-teman ini harus menerapkan nilai-nilai tersebut. Jangan hanya menjadi, saya bilang tadi, menjadi sebuah tulisan saja. Kemudian ajak rekan-rekan guru lainnya untuk menerapkan. Jangan hanya teman-teman peserta latsar saja. Ya. Baik, Buat nilai-nilai ini bak virus lebih kejam dari corona. Ya, kalau corona penyebarannya sudah berapa tahun ini, buat virus nilai-nilai ini jauh lebih ganas penyebarannya. Supaya kita mengajarkan kebaikan-kebaikan dan betul-betul menerapkan nilai-nilai dasar profesi SN ini dalam pekerjaan kita sebagai seorang ASN. Bahkan nilai-nilai ini teman-teman bisa ajarkan kepada murid-muridnya, ya. Karena pendidikan usia dini ini, apalagi anak-anak SD ini sangat bagus untuk membentuk karakter dan bagaimana pekerjaannya nanti pada saat dia dewasa, ya. Kemudian silakan lakukan konsultasi dengan coach-nya, ya, lakukan bimbingan, bisa melalui WA, telepon ataupun Zoom meeting seperti ini. Tanya kesediaan waktu dari coach-nya, jangan mendesak, jangan orang bilang nejojo, ya, karena coach dan Widya Suara yang di BPSDM itu sangat padat jadwalnya di tahun ini. Jadi mohon jangan ini nanti jadi pengganggu ketika mengajar ataupun sedang melakukan pembelajaran, ya. WA saja kapan saya bisa bimbingan Pak Bahrun, kapan waktunya, nanti tunggu saja balasan dari Pak Bahrun. Kalau belum dibalas, jangan dijojo, jangan didesak, ya, karena itu akan mengganggu nanti. Kemudian sampaikan kepada coach sudah sejauh mana kegiatan dan tahapan yang ibu-ibu lakukan, sehingga coach juga mengetahui sejauh mana progres kalian melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ini juga akan memudahkan kalian dalam proses bimbingan dan penyusunan laporan aktualisasi nantinya. Lakukan konsultasi dengan mentor, minta saran masukan, minta dukungan, minta persetujuan. Ini akan memudahkan
teman-teman besar, Ibu Rostianti dan Ibu Asniwar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dukungan dan saran masukan sangat penting. Ibu mentor lebih menguasai dan lebih kenal lingkup kerjanya. Kemudian Ibu mentor sudah berpengalaman sehingga bisa membagikan pengalaman-pengalamannya kepada teman-teman ini, memudahkan teman-teman dalam pekerjaannya nantinya. Jaga kesehatan selama 30 hari kerja, kita akan bertemu di ujian aktualisasi kurang lebih 30 hari kerja nanti mendatang, lengkapi semua evidence, bukti-bukti yang ada di setiap tahapan, karena itu nanti akan saya tagih, saya akan menjadi rentenir di ujian aktualisasi, saya tidak lagi memberikan saran masukan seperti ini, ya. Saya langsung menagih, mana buktinya, mana evidence-nya, ya. Jadi lengkapi semua bukti-bukti yang ada di setiap tahapan, karena itu penting nanti. Ini pembuktian pada saat ujian aktualisasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat dan semoga dilancarkan ujian aktualisasi kegiatan aktualisasinya nanti selama kurang lebih 30 hari. Amin. Sekian dari saya, kepada coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Penguji. 1 menit kalau seandainya ada yang mau direspon balik. Ada? Antara salah satu? Kalau tidak ada, saya lanjut. Cukup? Ibu Rostianti cukup? Ada yang perlu direspon? Tidak ada? Ya, Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Jelas, Pak. Kalau cukup, jangan hanya sekedar didengar, karena seminar akhir itu salah satu yang akan diperiksa itu bukti tindak lanjut catatan perbaikan penguji. Saya berharap sudah dicatat. Nah, kalau tidak dicatat secara sepintas saya ulang, cover lebih kreatif lagi ya, sama-sama itu. Kebetulan ada beberapa hal yang sama. Istilah nilai dasar aneka itu ya mulai dihilangkan ya. Kita menggunakan istilah yang baku, nilai dasar profesi ASN. Ya. Hanya dipopulerkan dengan aneka. Jangan sampai termuat dalam dokumen, nanti orang lain baca ditertawakan kita. Kemudian visi misinya Pak Bupati ya, atau Pemda. Visi misinya Pemda ya dikaitkan dengan kegiatan. Maka praktisnya mungkin kolom waktu itu dihilangkan saja karena kolom waktu sudah tergambar di time schedule. Ya. Yang berikutnya karena banyak kutipan di dalamnya disertai dengan daftar pustaka. Nanti kami cek nanti apa ada enggak ini daftar pustakanya ini. Nah, khusus matris agenda ini yang mengkaitkan agenda 2 dan 3 nanti diminta dengan Pak Penguji. Nah, itu dirujuk itu yang digunakan, ditambahkan di rancangan. Sebelum dibuat halaman pengesahan yang akan ditandatangani oleh Bapak Penguji. Ya. Saya kira itu saja catatan penting. Khusus Ibu Rostianti di kegiatan sosialisasi ditambah dengan tahapan satu lagi, membuat dan menyebarkan undangan. Jelas ya, membuat dan menyebarkan undangan. Saya kira ini catatan dari Pak Penguji untuk ditindaklanjuti sebelum dibuatkan halaman pengesahan. Baik, Ibu Siti Marlia selaku kepala sekolah, terima kasih di tengah kesibukan Ibu sudah datang berbagi bersama kami. Terima kasih sekali lagi Pak Penguji. Pak Rahmadin dengan setia menanti, menunggu, mengawal Bapak dan Ibu, Ibu-ibu selama seminar. Terima kasih banyak Pak Rahmadin. Saya akhiri sesi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Afgan. Iya, terima kasih Pak Bahrun, Pak Arhan, dan Ibu Siti Maria selaku mentor dari Ibu Rostianti dan Ibu Asniwar. Baiklah, bisa dimatikan rekamannya untuk Bu Rostianti dan Asniwar. Terima kasih. Akan saya